Pancasila. Diskusi pembahasan pada video ini. Yang pertama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan melakukan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Dalam sidang tersebut, tiga tokoh yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 sila yang dinamakan Pancasila. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah sidang BPUPKI, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang memuat rumusan Pancasila. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk karena mampu memersatukan masyarakat yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan keseimbangan antara kehidupan spiritual, sosial, dan politik, sehingga bisa menjadi pedoman bersama tanpa memihak kelompok tertentu dan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merangkul semua keyakinan dengan memberikan ruang bagi semua agama dan kepercayaan untuk hidup berdampingan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlakukan sesama dengan adil dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, pentingnya persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Meskipun berbeda suku, budaya, atau agama, semua masyarakat Indonesia adalah satu bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegakkan demokrasi dan musyawarah untuk penyelesaian masalah dengan pengambilan keputusan yang bijaksana, bukan melalui paksaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari setiap silanya. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai religius, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta toleransi antar umat beragama. Contoh, menghormati kebebasan beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menjalin kerukunan antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil. Contoh, yang pertama, menolong teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status. Yang kedua, tidak melakukan perundungan atau kekerasan. Yang ketiga, bersikap sopan dan menghargai orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persaudaraan. Contoh, 1. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. 2. Menjaga kerukunan antar masyarakat. 3. Menghargai perbedaan suku, budaya, serta bahasa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi musyawarah dan menghormati keputusan bersama. Contoh, 1. Menghormati hasil keputusan bersama meskipun berbeda pendapat. 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 3.
berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi seperti pemilihan kepala daerah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai keadilan sosial, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, gotong royong, dan sikap adil terhadap sesama. Contoh, 1. Berbagi kepada sesama yang membutuhkan. 2. Tidak mengambil hak orang lain. 3. Mendukung kegiatan sosial dan menjaga keadilan di lingkungan sekitar. Yang keempat, kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh kasus, intoleransi antar umat beragama, seperti perusakan tempat ibadah atau menghina agama lain. Pencegahan dan penanggulangan. 1. Meningkatkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. 2. Menegakkan hukum bagi pelaku ujaran kebencian agama. 3. Meningkatkan dialog dan kerjasama antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kasus, perundungan atau bullying, kekerasan dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Pencegahan dan penanggulangan. 1. Mendidik masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. 2. Tegas menindak pelaku kekerasan. 3. Mendorong budaya saling menghormati dan tolong-menolong bagi sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh kasus, konflik antar suku, agama, atau daerah, dan tawuran akibat penyebaran berita hoaks atau provokasi yang memecah belah persatuan. Contohnya, gerakan bersenjata seperti OPM di Papua yang berupaya memisahkan diri dari NKRI. Pencegahan dan penanggulangan. 1. Menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. 2. Menghargai keberagaman. 3. Penyelesaian konflik melalui musyawarah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh kasus, keputusan diambil sepihak tanpa musyawarah. Politik uang dalam pemilihan umum atau pemilihan organisasi. Pencegahan dan penanggulangan. 1. Membiasakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap keputusan. 2. Mendidik masyarakat agar menolak politik uang. 3. Mengawasi jalannya pemilu agar tetap jujur dan adil. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kasus, korupsi yang merugikan negara, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Contohnya, kasus korupsi bantuan sosial. Pencegahan dan penanggulangan. 1. Menegakkan hukum secara adil bagi semua pihak. 2. Meningkatkan pemerataan ekonomi dan lapangan kerja. 3. Pemberantasan korupsi.